Setelah kepulangan Rose, Taeyong terlihat marah pada Yen. Wajahnya memerah dan tatapan wajahnya dingin terhadap istrinya. Buang kue itu, perintah Taeyong pada Yen kesal. Yen menurut lekas, dia mengambil kue tersebut lalu dia buang ke dalam tong sampah di dapur. Yen kembali kepada suaminya yang masih berdiri di ruangan TV yang terlihat masih kesal. Tae panggil Yen lembut sambil mengikuti suaminya yang sedang masuk ke dalam kamar. Taeyong belum menghiraukan istrinya. Sayang, Yen menahan tangan Taeyong lalu dia lekas berdiri di hadapan suaminya. Maafkan aku tak mendengarkan perkataanmu. Yen menundukkan kepalanya merasa bersalah. Terdengar Taeyong menghela nafasnya kesal. Aku kan sudah bilang jangan membiarkan wanita itu masuk. Taeyong memegang kedua lengan istrinya lalu dipeluknya. Maafkan aku karena telah membentakmu. Aku sangat khawatir padamu. Intonasi nada Taeyong telah melembut. Dia juga mengacap satu pipi istrinya. Ia juga mengeratkan Taeyong. Dia merasa lega saat intonasi nada bicara suaminya itu telah melembut. Dia merasa menyesal telah membuat Taeyong kesal. Tae, apa kau tidak kegiatan dengan klub basketmu? Luna dan Joy saja akan melakukan kegiatan malam keakraban dengan klub ekskulnya, tanya Yen. Lalu aku tidak akan ikut. Kenapa? Kau akan sendirian di rumah. Aku tak tega meninggalkanmu. Balas Taeyong yang menenggelamkan wajahnya di pergi saja, aku akan baik-baik saja. Oma yang akan menemani aku. Taeyong terlihat berpikir sejenak. Apa tidak apa? Tanyanya memastikan. Tidak apa sayang, jika aku tak hamil aku bahkan ingin ikut, pasti akan seru. Minggu depan acara yang di puncak Webi menginap semalam. Balas Taeyong, ya sudah, hanya semalam, aku akan baik-baik saja. Senyum Yen. Terima kasih istriku, kau pengertian sekali. Setelah mendapat lampu hijau dari istrinya, lekas Taeyong mulai dengan lembut. Yen mudah sekali, sungguh jimat Taeyong sangat hebat. Nafas keduanya tak beraturan, kedengaran basi keduanya. Yen merasakan luar biasa saat ini, sama dengan Taeyong. Yen dan Taeyong telah kembali dan mereka bersiap untuk tidur. Taeyong, mengapa kau begitu membenci Rose? Dia telah berubah. Yen membuka percakapan. Jangan percayanya, dia itu wanita bermuka dua, ketus Taeyong saat membicarakan Rose.
harus berhati-hati padanya. Teh memeluk tubuh Yen. Tuhan mampu membolak-balikan hati Tehku juga sama sepertinya tiba-tiba berubah menjadi baik dan ingin kembali padaku. Sindir Yen. Ya itu kan beda, aku kan suami samu. Ya sama saja, semua orang berubah menjadi baik. Dia sudah menyesali perbuatannya dan akan memperbaikinya. Aku kasihan padanya, teman-temannya pun menjauhinya. Sedangkan Taeyong dia sedang merapikan beberapa barangnya dan dimasukkan ke dalam tas miliknya. Dia besok pagi akan ke puncak untuk melakukan malam keakraban dengan klub basket. Periksa dengan baik, jangan sampai ada yang tertinggal, kata Yan. Hanya semalam saja kok aku hanya membawa satu pasang pakaian. Kau besok berangkat jam berapa? Ke puncak menggunakan apa? Taeyong yang telah selesai merapikan barangnya lekas dia berjalan mendekati istrinya di kasur yang telah selesai mengoleskan gel pelembab pada kulit perutnya. Taeyong langsung memeluk istrinya. Begitu telah sampai di kasur, dia menandus jeruk leher Yan bermaksud menghirup. Air-air ini berbau buah stroberi. Terserah aku dong, aku kan ketua pelaksana, jadi bebas, sombongnya. Yan tak merasa terganggu sama sekali dengan sikap manja Taeyong saat ini, bahkan dia kini sedang sibuk membelai surah hitam suaminya. Dia khawatir jika Taeyong tidak ada di sampingnya nanti, apakah dirinya bisa tidur nyenyak atau tidak. Namun dirinya tak bisa melarang karena bagaimanapun ini bagian dari privasi suaminya untuk dapat bersenang-senang dengan teman-teman. Kini Taeyong dan Yan sedang berada di ruang TV. Mereka sedang menonton film bersama sambil ditemani dengan beberapa makanan ringan buatan Taeyong. Apa Oma sudah minum obat? Tanya Yan. Sudah sayang, Oma baru saja merasa tak enak badan berat. Sepertinya Oma terkena flu. Oma istirahat saja ya, balas Yan. Lihat wajah Taeyong sangat cemas. Cemas bukan karena kondisi mamanya, namun dia cemas siapa yang akan menemani istrinya esok hari. Lalu bagaimana? Bisik Taeyong pada Yan. Dia hanya mengangguk. Bagaimana jika besok aku ke rumah Oma? Taeyong belum menyelesaikan perkataannya, namun lebih dulu Yan menyenggol lengan suaminya. Tidak apa, Ma. Besok aku bebek saja bersama Juma. Yan mengambil alih ponsel Taeyong. Ya sayang, maafkan Oma ya. Benar-benar di luar dugaan. Batuknya yakin di sebelah sana.
satu tangan Yan masih berada di Taeyong hanya diam membungkuk sambil seperti wajahnya menegang dan memerah. Sesekali Taeyong berusaha untuk menepis tangan istrinya itu, namun justru membuat Yan semakin mengeratkan genggaman tangannya. Yan lakukannya takut Taeyong kembali berbicara. Yan tidak takut padanya, yakin Taeyong hanya bisa pasrah. Yamada, Yan mengakhiri teleponnya. Lekas Yan menjauhkan tangannya pada suaminya. Taeyong menghela nafas panjang, namun wajahnya masih memerah. Taeyong masih terdiam tuh, dan wajahnya masih menegang saat tangan istrinya itu. Dia tidak bisa meminta pada istrinya malam ini, karena malam lalu baru saja mereka, karena jadwalnya hanya maksimal 2 kali seminggu. Ajeman, nanti siang kita masak bersama ya, aku ingin sup ayam, kata Yan antusias. Ajeman hanya menunduk hormat pada Yan. Ajeman, hari ini cuci pakaianku saja, biar milik suamiku, aku saja. Baiknya, balas Ajeman singkat. Yan merasa canggung pada Ajeman yang bekerja di rumahnya ini. Yan sedang duduk di kasur sambil memperhatikan suaminya sedang memakai pakaian. Taeyong yang sedang bersiap-siap. Ia tidak asik terlihat kaku. Aku merasa canggung dengannya. Aku duduk di kasur di samping istrinya. Canggung bagaimana? Dia hanya bicara sekelilingnya. Berbeda dengan Ajeman di rumah Uma dan di rumahku. Mereka selalu mengajakku bicara. Mungkin dia juga merasa canggung karena hari pertama bekerja. Balas Taeyong. Pengalian pelan. Taeyong menoleh pada Yan. Taeyong bangkit. Dia tidak menghiraukan istrinya. Dia tidak akan berbuat jahat. Dia sudah berubah. Taeyong lagi pula kan cuma di rumah, kata Yan lagi. Aku bilang tidak. Kalau begitu aku tidak jadi pergi. Loh, kenapa sih? Aku kan hanya ingin ditemani sampai sore saja. Yan membalas membentak Taeyong. Yan lekas membiarkan keadaan tubuhnya di kasur membelakangi Taeyong. Yan kesal dengan Taeyong. Terdengar Taeyong berkali-kali menghela nafas. Aku juga sama